Selamat siang rekan-rekan, teman-teman farmasi. Siang ini bersama dengan saya, Bu Devi, akan belajar terkait dengan anatomi dari otot. Kalau yang sebelumnya kita sudah belajar tentang tulang, saat ini kita akan belajar terkait dengan apa itu otot. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah diharapkan teman-teman mampu memahami apa saja sih atau bagian-bagian dari otot itu sendiri. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan nantinya apa saja jenis-jenis dari otot. Dan yang ketiga, memahami morfologi dari otot. Otot itu berfungsi untuk mempertahankan postur dan membantu pergerakan. Bisa dibayangkan ya, tubuh kita ini hanya terdiri dari tulang saja, tidak ada ototnya, maka tidak bisa terlindungi untuk bagian dalamnya langsung mengenai ke area tulang, ya, sehingga dia bisa mempertahankan postur sikap tubuh dari manusia dan juga membantu pergerakan. Nah, ada 3 tipe otot. Di sini disebutkan ada otot skeletal atau kerangka, otot polos, dan juga otot jantung. Kita akan bahas ketiga macam otot ini satu persatu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari gambarannya, dari segi strukturnya, morfologi kalau dilihat dari secara mikroskopik, ya teman-teman di sini bisa lihat nih, ada perbedaan antara otot rangka, ya, kemudian otot jantung dan juga otot polos. Di mana kalau dilihat dari morfologi secara mikroskopiknya, semua persamaannya adalah memiliki inti sel. Ya, bisa lihat di sini semuanya memiliki inti sel, ya. Namun bentuknya itu berbeda. Untuk si otot rangka dan juga otot jantung, dia memiliki kesamaan. Kira-kira kesamaannya apa? Anda perhatikan gambar ini? Ya betul. Dia sama-sama bentuknya itu seperti batang, memanjang. Ya, sama-sama memanjang seperti ini. Ya, nah sedangkan bentuknya si otot polos itu bentuknya pipih seperti ini, saling berdempetan. Ya, jadi semuanya itu persamaannya adalah memiliki inti sel. Ya, memiliki nukleus di dalamnya. Ya, yang hitam-hitam itu adalah nukleus. Nah, sedangkan dari segi bentuknya, morfologinya ada perbedaan nih. Dimana kalau otot rangka dan juga otot jantung itu bentuknya seperti batang, ya, dia memanjang. Nah, perbedaannya apa antara otot rangka dengan otot jantung? Lihat baik-baik yuk. Nah, di sini perbedaannya, dia itu bercabang. Ya, ibarat pohon itu ada ranting-rantingnya. Nah, kalau yang otot skeletal itu dia tidak bercabang. Ya, ini perbedaannya teman-teman. Ya, kemudian di sini dia ada yang berwarna hitam-hitam di garisnya nih, lihat nih. Nah, ya, ini yang disebut dengan nanti sebagai gap junction-nya, penghubung gap junction, ya, antar sel di otot jantung, ya, yang mana nanti berfungsi untuk konduksi dari listrik jantung, ya, sehingga memang ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh sel otot jantung. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini gambarannya nih. Otot rangka itu berada di mana saja. Lihat, dia menempel di semua tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita yang sudah kita pelajari dari kemarin, mulai dari kepala sampai ke kaki, semuanya itu ada ototnya. Ya. Kemudian jantung hanya dimiliki oleh jantung, ya. Bagian otot jantung itu terdiri dari ototnya ini, ya. Jadi dia memang merupakan suatu otot, sehingga memang karena dia otot,
dia bisa mengalami pembesaran. Begitu pula juga otot rangka, di mana dia sering digerakkan oleh pergerakan dari tulang kita. Ya, sedangkan otot jantung ini juga bisa mengalami pembesaran, atau istilah dia adalah hipertrofi dari otot jantung. Ya. Atau istilah juga mengalami pembesaran dari otot jantung atau disebut kardiomegali. Nah, sedangkan otot polos dia berada di mana saja. Nah, di gambaran ini dia berada di saluran pencernaan kita. Nah, selain saluran pencernaan, dia ada di lokasi yang lain-lain juga. Saluran pernafasan, saluran perkemihan, reproduksi. Ya, itu semua terdiri dari otot polos, atau penyusunnya adalah otot polos. Nah, ini gambarannya dipertegas ya, dari kalau diambil penampangnya satu dari susunan sel-sel tadi ya, sel otot polos. Ya, bisa dilihat di sini otot jantung, dia bentuknya seperti ini, tadi bercabang, ada inti selnya, kemudian ada garis-garisnya di selnya ini ya, yang tadi sebagai gap junctionnya ya. Kemudian ini adalah otot skeletal ya, dia bentuknya juga panjang, dia memiliki inti sel. Kemudian untuk sel otot polos seperti ini, bentuknya pipih ya, dan lokasi-lokasinya tadi sudah disebutkan. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin ya, di mana sistem ini sebenarnya menjadi satu kesatuan yang disebut sistem muskuloskeletal. Jadi skeletal itu tidak berdiri sendiri, dia itu harus bersamaan dengan yang namanya muskulo. Makanya disebut dengan sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal ini yang nanti akan mempengaruhi proses pergerakan. Orang itu bisa bergerak, bisa melakukan kegiatan aktivitas itu karena ada tiga fungsi yang bekerja ya, yang mana ada kerangka atau tulang, kemudian ada otot, dan kemudian ada syarafnya yang bisa mempengaruhi otot itu bisa melakukan kontraksi dan relaksasi. Jadi tanpa salah satu bagian ini, maka sistem muskuloskeletal bisa terganggu ya. Makanya ketika nanti belajar patofisiologi ya, ilmu terkait dengan penyakit yang diakibatkan dari sistem muskuloskeletal, ini teman-teman harus pahami dulu tiga bagian ini bekerja sama dalam melakukan kegiatan pergerakan. Ya, jadi kalau salah satunya terganggu, maka bisa terganggu fungsinya dari pergerakan kita. Ya, jadi semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain, baik tulang, otot, ataupun persyarafan. Nah, ini yang saya bilang tadi ada kaitannya, karena di sistem muskuloskeletal itu ada yang namanya neuromuscular junction. Ya, neuromuscular junction ini ya, dia itu melakukan pergerakan atau misalnya refleks ya. Kenapa sih ada refleks gitu ya, ketika misalnya kita menyentuh benda panas ya, respon kita adalah ada refleksnya menjauhi ya, itu karena ada bekerja neuromuscular junction. Yang mana di sini ada sistem neuron akson ya, di situ neuron, sel syaraf itu adalah neuron ya, di mana dia menempel pada muscle fiber ya, serabut otot ya, dan serabut otot ini menempel pada tulang ya, sehingga nanti berespon dia bisa melakukan pergerakan. Nah, nanti di sini ada aktivasinya ya dari si motor neuron junction ini ya, di mana nanti teraktivasi sehingga dia bisa melakukan pergerakan. Nanti kita akan lihat videonya. Nah, kalau dilihat dari otot, penampang otot, seperti yang tulang kemarin, dia itu dari kepala ya sampai ke kaki, itu semua ada bagian ototnya. Ya, kalau dilihat dari satu persatu, nah ini yang warna merah-merah ini adalah otot ya, teman-teman. Jadi di bagian kepala itu murni ya, tidak ada
bagian yang mulai dari frontalis ya, kemudian parietal, occipital itu tidak diselimuti oleh otot, tapi bagian temporal itu ada ya, dekat pelipis itu ada ototnya sedikit ya, kemudian di area mata, wajah ya, kemudian tangan, dada, punggung, tangan, kaki ya. Tapi di bagian telapak kaki itu tidak ada. Nah, ini bisa dilihat gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau manusia itu tubuh manusia dikuliti, maka ada bagian-bagian yang mengandung ototnya. Ya, di sini ada nama-namanya ya. Nah, kalau di tulang itu kita menyebutnya adalah osteo, kalau di otot kita menyebutnya adalah musculus ya. Jadi kalau disingkat osteo itu dengan os, kalau di otot itu disingkat dengan M, musculus ya. Nah, musculus ini banyak macam namanya, nanti berbeda-beda. Nah, ini teman-teman nanti silahkan dihafali ya, hafal dengan cara memahami ya. Yang paling gampang untuk memahami itu lihat dari bagiannya ya. Jadi cara menghafalnya itu dengan cara memahami itu berarti kamu harus paham bagian-bagian ototnya itu nempelnya di mana. Contoh kemarin kan saya bilang kalau wajah itu namanya fasial kan, makanya ya, jadi yang di bagian muka itu berarti namanya musculus facialis ya. Kemudian daerah leher ya, leher itu dekat mastoid namanya musculus sternocleidomastoideus ya. Kemudian di bagian bahu ya, itu namanya musculus trapezius. Oke. Kemudian ada tulang klavikula di situ, bawahnya klavikula, di bagian lengan atas itu adalah musculus deltoid. Ya, musculus deltoid. Nah, ini adalah musculus yang sering menjadi lokasi penusukan obat-obatan, injeksi secara intramuskuler. Ya, di bagian musculus deltoid ini. Oke. Kemudian ada lagi ya, bicep dan tricep ya. Musculus bicep brachii ya, dia itu berarti di lengan atas ya. Kemudian nanti juga lihat di situ ada brachialis ya, kemudian baru di dekat pergelangan tangan ya, itu juga ada ototnya. Nah, bagian depan di bagian atas itu bicep, lengan atas, bawah itu tricepnya ya. Ya, musculus tricep. Nah, kemudian di bagian dada itu namanya musculus pectoralis major. Ya, pectoralis major. Ya, dia itu satu serabut otot ya. Jadi penampakannya hanya satu serabut secara mayor, pectoralis major ya. Sedangkan bagian abdomen itu berlapis-lapis teman-teman nih, lihat. Dia ada strukturnya itu lapisan. Ya, jadi ya, di bagian abdomen itu ada lapisan-lapisannya ya. Lapisan yang pertama itu adalah musculus yang eksternal oblik. Kenapa dikatakan oblik? Itu karena gambaran dia adalah miring. Ya, kemudian ada lapisan kedua linea alba. Ya, linea alba. Kemudian lapisan yang ketiga adalah musculus rectus abdominalis. Ya, rectus abdominalis. Ya, gambarannya seperti ini penampakannya. Oke, kemudian turun ke bagian bawah. Ya, di sini ada banyak macam nama otot ya. Nah, ini dari masing-masing otot ini ya namanya berbeda-beda. Ada musculus gracilis ya, kemudian sesuai dengan yang ditunjuk ya. Kemudian musculus sartorius ya, musculus quadriceps femoralis
Ya, quadriceps itu berarti dia ada 4 otot di situ, makanya quadriceps. Ya, kemudian ada di situ ada patella, ya, kemudian di bawahnya ada musculus gastrocnemius, ya. Kemudian ada di situ ada tulang, ya. Ada tulang tibia. Dekat tulang tibia itu ada namanya musculus tibialis anterior. Jadi bagian depan itu otot musculus tibialis anterior, yang di bagian belakang itu musculus gastrocnemius. Ya, kemudian bagian bawah terakhir adalah musculus soleus. Ya, jadi ini nama-nama dari ototnya. Nah, ini yang saya bilang kemarin, ada bedanya ligamen dengan tendon. Nanti kita akan lihat apa bedanya. Jadi kemarin saya bilang ligamen itu menghubungkan antar tulang, sedangkan tendon itu menghubungkan otot dengan tulang. Jadi kayak gini kan dia bisa melekat ke tulang, itu karena nanti adanya tendon. Nah, ini gambarannya, ya. Kenapa otot itu bisa nyambung ke tulang? Karena dia ada tendonnya. Ya, di sini yang membedakan tendon dengan ligamen. Kalau ligamen itu menghubungkan tulang dengan tulang, tendon itu menghubungkan tulang dengan otot, ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, lapisan otot itu, kalau tulang itu kemarin masih ingat periosteum, ya, kemudian ada endosteum. Nah, kalau di bagian otot itu namanya mio. Mio itu artinya otot. Jadi perimisium di sini dikatakan, ya, perimisium dan endomisium. Ya, perimisium, endomisium. Di endomisium itu, ya, isinya ada serabut-serabut otot. Tuh, dilihat ada serabut-serabut ototnya. Ya. Nah, serabut-serabut otot ini dilindungi oleh fasia otot. Jadi apa namanya, ya? Saya ngasih taunya. Jadi di dalam otot itu, ya, di dalam perimisium itu ada endomisium. Ada beberapa fasia, ya. Jadi ada beberapa fasia yang isinya adalah serabut otot. Nah, ini adalah penampakan dari otot skeletal tadi. Ya, dia bentuknya memanjang seperti ini, ya. Di mana di setiap serabut ototnya itu, ya, itu ada miofibril. Ya, miofibril. Di mana nanti yang berfungsi, ya, untuk mengaktifkan, ya, aktin dan miosin, ya, yang membantu nanti pergerakan. Otot-otot skeletal itu sifatnya volunter atau disadari. Jadi ada istilah baru, terminologi volunter dan involunter. Volunter itu artinya disadari, involunter itu artinya tidak disadari. Jadi dia bisa melakukan pergerakan jika disadari, artinya kita memang yang mau melakukan pergerakan. Kita mau jalan atau kita mau berhenti, kita yang ngatur. Ya, dan dia mempengaruhi pergerakan tulang dan sendi melalui otot ligamen. Nah, sehingga kita bisa melakukan pergerakan ini akibat adanya otot skeletal bersama berkaitan dengan tulang kita. Ya, kita bisa melakukan pergerakan. Berikutnya adalah otot halus. Otot halus ini kerjanya adalah involunter. Involunter itu artinya tidak disadari, ya, tanpa kita instruksikan, ya, dia memang bekerja. Kita tidak bisa menghentikan pergerakannya. Terletak pada dinding-dinding saluran, ya, saluran gastrointestinal, reproduksi, perkemihan, pernafasan, dan juga pembuluh darah. Ini merupakan kontennya adalah otot halus. Nah, ini, ya, lokasi-lokasinya, dia memang ada di sistem-sistem kita, ya, sistem perkemihan kita, reproduksi, vaskularisasi, ya, pembuluh darah, kemudian pernafasan dan gastrointestinal.
Nah, berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung itu hanya ditemukan di jantung, ya, dimiliki hanya jantung seorang, di mana fungsi dia itu otomatisasi, ya, dia bisa melakukan pergerakan secara mandiri, artinya dia sifatnya adalah bekerja involunter, tidak disadari, ya. Kemudian dia bisa melakukan kontraksi otot tanpa stimulasi dari eksternal, artinya tanpa dirangsang dari eksternal, dia akan bergerak sendiri. Sekarang kita akan simak review dari yang tadi saya jelaskan di dalam video berikut ini. Ya, kita bisa melakukan pergerakan, ya, karena kita memiliki otot. Nah, lihat ada 640 ya otot yang kita miliki yang mengcover kita dari awal sampai belakang. Oh ya, ini yang saya bilang tadi lupa ya, gluteal ya, di bagian bokong kita juga ada ototnya ya, gluteal, musculus glutealis. Nah, ini kita lihat bagian belakang ada musculus trapezius ya, lihat seperti segitiga begini ya. Ya, ini trapezius. Ya, kita bisa melakukan pergerakan. Nah, trapezius ini terbagi menjadi 3, ada superior, kemudian ada middle, dan juga ada inferior. Oke, kita bisa melakukan pergerakan di situ. Kemudian ada musculus deltoid, ya, bagian lengan atas ya. Nah, deltoid juga terbagi menjadi 3, anterior, lateral, dan posterior. Oke. Nah, kita bisa menggerakkan tangan kita itu ya karena kita punya otot ini. Nah, ada bicep ya, bagian lengan atas, bicep. Ya, dan ini juga ada 2 bagian, short head dan long head ya. Kemudian ada tricep. Ya, lengan bagian bawah. Ya, juga ada 3 bagian, ya, lateral head ya. Kemudian ada musculus pectoralis bagian dada ya, pectoralis major tadi yang saya bilang. Kenapa mayor? Karena luas ya. Nah, ada pectoralis major, ada pectoralis minor. Nah, terus ada lagi nih yang namanya rhomboid, ya, musculus rhomboid. Ya, di dekat tadi si trapezius ada rhomboid major dan minor. Kemudian ada latissimus dorsi di bagian belakang, musculus latissimus dorsi. Kemudian ada musculus oblique. Nah, oblique yang tadi ya, di bagian abdomen. Oblique, eksternal internal oblique, kemudian ada rectus abdominalis. Ya, kemudian ada gluteal, bagian bokong, musculus glutealis. Oke. Nah, lihat kita bisa melakukan seperti itu. Nah, ini ada bagiannya, gluteal maximus, minimus, dan medial. Jadi ada 3. Kemudian paha itu ada musculus quadriceps tadi ya, bagian bawah tadi ke belakang ya. Nah, ini lapisannya ada vastus ya, istilahnya di bagian paha, vastus, ada vastus lateral, medial. Nah, ini ada hamstring ya, biceps femoralis. Oke, kemudian bagian bawah lagi ada musculus soleus di bawah gastrocnemius. Ya, atasnya gastrocnemius, bawahnya adalah soleus. Sekarang kita bicara tentang bagaimana mekanisme dari neuromuscular junction tadi. Nah, ini cara bekerjanya. Ya, ini tadi yang saya bilang ada myofibril ya, dari otot skeletal. Ya, myofibril ini yang nanti mengaktifkan aktin dan miosin. Nah, di sini ada aktin dan miosinnya yang membantu proses pergerakan. Nah, ini adalah neuromuscular junction. Neuron adalah sel syaraf yang menempel ke otot. Ya, ada celah sinaptik ya. Nah, ini ketika dia terstimulus, misalkan tadi ada stimulus dari luar, benda panas, benda dingin, gitu ya, dia akan mengaktifkan ini myofibrilnya. Ya, sarkomer, ini satu bagiannya namanya sarkomer.
ada filamen-filamennya tadi ya. Nah, ini ada miosin dalam satu sarkomer ya. Nah, ini ada aktin dan miosin. Nah, ini ada aktin, ada miosin, ini yang nanti membantu proses neuromuskulernya untuk menghasilkan energi ATP, ADP itu ya. Ya, dia mengubah ADP dan P diaktifkan, aktin menempel ke miosin ya. Ya, menghasilkan ATP. Ya, ADP dan P menghasilkan satu ATP. Dan begitu terusnya. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ini ya. Dihasilkan nanti menjadi tropomiosin. Nah, di sini neurotransmitter dikeluarkan. Nah, dia akan dibuka. Ion kalsium akan dikeluarkan. Nah, akhirnya sarkomer memendek. Nah, jadi ketika tadi kejadian sarkomer memendek, maka kita bisa melakukan pergerakan. Ya, kira-kira seperti itu cara bekerja dari neuromuskuler. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan pada siang hari ini. Silakan teman-teman pelajari lagi dan dipahami lagi. Kemudian silakan nanti mengerjakan kuis untuk kita lihat evaluasi apakah teman-teman bisa memahami dengan baik penjelasan yang tadi saya berikan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, dan jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di link chat yang ada di e-learning. Terima kasih, selamat siang.